Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita semua oleh Allah masih diberi umur untuk menjalani kehidupan. Pagi ini kita akan membahas hadis, ya. Kumpulan hadis yang ada di buku yang ada di tangan saya, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, buku yang membahas tentang kumpulan hadis perjalanan menjadi orang soleh. Jadi untuk menjadi orang soleh itu ada proses yang harus dilewati, ada jalan yang harus ditempuh, ada pembiasaan-pembiasaan yang harus kita jalani. Nah, ini yang akan kita bahas pagi ini di buku Riyadhus Shalihin. Dan hari ini kita akan membahas hadis tentang bersungguh-sungguh atau mujahadah. Dalam kehidupan ini kita berjuang untuk selalu sungguh-sungguh dalam segala hal. Kalau kita jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang sungguh-sungguh. Selesaikan kuliah dengan tepat waktu, dengan disiplin, dengan raihan atau capaian-capaian yang bila perlu istimewa. Lakukan sebaik mungkin, seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, jadi bab tentang sungguh-sungguh ini, mujahadah ini, bukan sekedar berbicara tentang akhirat, tapi juga bersungguh-sungguh dalam urusan dunia. Sebab bagi orang yang beriman, kesungguh-sungguhan untuk meraih akhirat itu dimulai dari kesungguh-sungguhan untuk meraih dunia. Jadi artinya, kalau kita bersungguh-sungguh dalam urusan dunia, hakikatnya kita sedang mempersiapkan diri supaya ada kesungguh-sungguhan untuk akhirat. Artinya, kesungguh-sungguhan yang diajarkan oleh ajaran Islam adalah kesungguh-sungguhan yang penuh totalitas. Yang saya maksud dengan penuh totalitas itu adalah kita berjuang untuk selalu meraih capaian-capaian yang terbaik dalam hidup kita. Nah, ini yang dibahas di kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, bab mujahadah atau bab bersungguh-sungguh. Kita akan bahas lanjutan hadis, yaitu hadis ke-108. Anda yang punya buku ini bisa lihat di halaman 149. Khairun nas, Abdullah bin Busr al-Aslami berkata, radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, oleh Allah diberi umur yang panjang, wa hasuna amaluh, dan dia mengisi umur yang panjang itu dengan amalan-amalan terbaik. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah beri saya umur yang panjang dan sehat, maksudnya bukan sekedar panjang umur, tetapi panjangnya umur kita dibarengi dengan amalan soleh yang panjang. Sahabat percikan iman, kalau kita klasifikasi, manusia itu kan bisa dimasukkan dalam salah satu kelompok. Satu, orang yang syarrun nas, manusia yang paling buruk, yaitu
su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Dari mulai balik, dari mulai muda sampai dia mati diwarnai dengan keburukan-keburukan. Keluarganya merasa capek ngadepin orang itu. Apalagi istri anaknya, ya. Kelakuannya seringkali bikin masalah. Agama mah nggak pernah dia hiraukan. Nah, ini manusia terburuk. Diberi umur sama Allah, diberi kesehatan sama Allah, tapi su'ul bidayah. Awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, ujungnya buruk. Semoga kita semua, anak cucu kita, dijauhkan dari tipe syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Udah begitu, panjang lagi umurnya. Wah, itu lebih bermasalah lagi. Jadi dia umur panjang itu memperpanjang dosa dan kemaksiatan. Ini manusia yang paling buruk. Su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, ujungnya buruk. Ya. Yang kedua adalah orang yang merugi. Siapa? Husnul bidayah wa su'ul khatimah. Awal hidupnya waktu muda soleh, lurus, tapi dengan perjalanan waktu bergeser lebih dekat kepada keburukan. Dan na'udzubillah, saat dia menua, bahkan saat dia dipanggil oleh Allah, dia su'ul khatimah, di kehidupan yang buruk. Semoga kita semua, anak cucu kita, dijauhkan dari tipe ini. Kebayang nggak sama Anda? Ada orang yang saat mudanya lurus, ya, baik, ahli ibadah, tapi dengan perjalanan waktu, sholat pelan-pelan ditinggalkan. Sebelum ditinggalkan, paling tidak sering terlambat, terus bolong-bolong, akhirnya sholatnya ditinggalkan, puasa ditinggalkan, dosa maksiat dijalani, dan dia mati dalam keadaan Allah murka kepadanya. Na'udzubillah. Ini manusia yang paling rugi. Awal hidupnya baik, tapi ujungnya diwarnai dengan keburukan-keburukan. Nah, yang ketiga, manusia yang beruntung. Manusia beruntung tuh su'ul bidayah. Awalnya hidup dalam keburukan. Rukun Islam, sholat, puasa, zakat, ya, ditinggalkan. Kecuali syahadat saja dia lahir dari keluarga muslim. Orang yang masa lalunya buruk, tapi alhamdulillah dengan hidayah Allah dan mungkin dengan doa orang-orang yang menyayanginya, mulailah dia menemukan pencerahan. Pelan-pelan dia menemukan pencerahan, berubah pelan-pelan, dan alhamdulillah makin menua, makin berumur, makin soleh. Dan saat usia dia habis, dia sedang berada di puncak kesolehan. Nah, inilah manusia yang paling beruntung. Awal hidupnya buruk, tapi ujungnya baik. Makanya saudara-saudaraku tercinta, kalau Anda melihat orang yang perilakunya buruk, jauh dari agama, menghalalkan segala cara, terserah itu siapa, mau orang tua kita, mau anak kita, mau pasangan hidup kita, terserah siapapun, doakan, ya Allah, berikan pada saudaraku ini hidayah. Bimbinglah saudaraku dengan cintamu, dengan rahmatmu.
Dekatkan dia ya Allah pada kebaikan. Doakan. Jangan dihinakan. Jangan, lihat tuh, ahli neraka. Jangan. Doakan. Kenapa? Boleh jadi di kemudian hari dia lebih soleh dari kita. Dan Anda tahu, ada beberapa ahli surga yang tipe ini. Contoh, Umar bin Khattab. Bahkan beliau menjadi khalifah, pelanjut Rasul. Kebayang gak sama Anda? Umar itu punya masa lalu yang buruk. Bahkan dia masuk Islam itu awalnya kan mau membunuh Nabi. Jadi dia datang ke rumah adiknya karena dengar adiknya masuk Islam. Jadi Umar ini niatnya mau bunuh Rasul. Tapi mampir dulu ke rumah adiknya. Begitu datang ke rumah adiknya sedang membaca Quran. Lalu Umar mendapatkan pencerahan dari bacaan Quran adiknya. Jadi justru Umar radhiyallahu an datang ke Nabi niatnya membunuh, berubah. Masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, beliau benar-benar membela Islam. Dengan seluruh kekuatannya. Bahkan nyawanya siap dipertaruhkan. Maka Umar radhiyallahu an al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira, diberi isyarat basyarah namanya, untuk masuk surga. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, kalau kita punya teman, saudara, keturunan, orang tua, sementara ini jauh dari agama, angkat kedua tangan kita. Doakan, doakan, doakan. Sambil kita ikhtiar terus. Semoga dia masuk dalam kategori orang beruntung. Awal hidupnya buruk, tapi dengan perjalanan waktu, dia mendapatkan dan menemukan pencerahan-pencerahan. Akhirnya, dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ujung yang bagus. Nah, itu yang ketiga. Tipe yang ketiga. Tipe yang keempat, yang dijelaskan dalam hadis ini. Khairun nas man thala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang husnul bidayah, dari muda udah soleh. Jadi dari muda itu udah soleh. Makin menua, makin berumur, makin soleh, makin dekat dengan Allah. Dan saat dipanggil oleh Allah, dia di puncak kesolehan. Nah, ini khairun nas yang dikatakan di sini. Udah gitu, orangnya panjang umur. Ya, kebayang nggak, sahabat percikan iman? Orang soleh, banyak memberikan kemanfaatan, panjang umur. Jadi, sepanjang umurnya itu, dia banyak men-share kemaslahatan. Dia banyak berbagi ilmu, berbagi pikiran, berbagi tenaga, berbagi harta. Apapun yang dia punya, dia dinikmati oleh orang banyak, dan dia pun benar-benar menjadi orang soleh. Nah, semoga kita ini, kita, anak cucu kita, termasuk kelompok yang kata Nabi, sebaik-baik manusia diberi umur yang panjang, diberi kesolehan yang panjang. Ya. Ini isyarat saudara-saudara sekalian, bahwa kita kudu berjuang untuk panjang umur, tapi panjang umur dalam kebaikan. Ustadz, kan semua orang sudah ditakdirkan umurnya. Iya, sudah. Ya, tapi masalahnya kita nggak tahu jatah umur kita berapa. Maka kita berdoa, ya Allah, beri hamba umur yang panjang dan kesolehan yang panjang. Karena kalau doa itu kan kudu ideal. Saudara-saudaraku tercinta, catat ya, kalau berdoa itu harus ideal. Kalau kita minta surga, Firdaus kata Nabi. Ideal kan? Idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa
fa innaha 'alal jannah. Kalau kau berdoa minta surga, minta sekalian firdaus. Karena itu surga tertinggi, surganya para nabi. Isyarat bahwa berdoa itu harus yang terbaik, yang ideal. Bukankah kita selalu berdoa, ya Allah, beri kami bahagia dunia dan beri kami bahagia akhirat, selamatkan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasan. Menurut Anda itu ideal tidak? Ideal. Ya. Nah, coba kita lihat lagi. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, beri kami pasangan hidup dan anak-anak yang qurrata a'yun, yang jadi penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah imam bagi orang takwa. Bukan jadi orang takwa loh, imam orang takwa. Ideal nggak menurut Anda? Ideal. Jadi kalau berdoa itu harus yang ideal. Nah, makanya kita boleh dong berdoa, ya Allah, beri hamba umur yang panjang. Beri hamba kesolehan yang panjang. Beri hamba kesehatan. Mintalah umur yang panjang, tapi umur panjang yang diisi dengan kesolehan. Nah, ini yang dijelaskan di hadis nomor 108. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya dan panjang kesolehannya. Panjang umurnya dan panjang dia memberikan kontribusi dalam kebaikan. Nah, semoga kita semua ya, anak cucu kita oleh Allah tuh diberi umur yang panjang, sehat, soleh. Ya, diberi umur yang panjang, sehat, soleh. Karena Nabi mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruh. Panjang umurnya, wahasuna amaluh. Amalnya pun panjang. Amal solehnya pun dalam rentang yang sangat ideal. Begitu. Nah, tapi ingat, kalau kita minta sesuatu, harus berkorelasi dengan apa yang kita mintakan. Ya Allah, beri saya ilmu. Kudu apa? Belajar. Ya enggak? Ya Allah, beri saya ilmu. Ya kudu belajar atuh. Ya. Ya Allah, bimbing saya dengan hidayahmu. Ya kita kudu rajin dengar tausiah. Supaya hidayah itu masuk pada diri kita. Kita kudu rajin ibadah. Mana mungkin Allah ngasih hidayah kalau ya Allah beri hamba hidayah, dengar tausiah nggak pernah, maksiat dijalani, ibadah nggak pernah dilakukan. Ini gimana? Ya Allah beri hamba hidayah, tapi kelakuan kita berseberangan dengan apa yang kita mintakan. Ya Allah beri saya ilmu, ya. Baca buku nggak pernah, dengar tausiah nggak pernah, merenung dalam ilmu nggak pernah. Bagaimana Allah ngasih ilmu? Ya Allah beri hamba rezeki yang luas. Ya kudu cari rezeki itu. Mana mungkin ya rezeki itu tiba-tiba turun terus saldo kita nambah-nambah, bari kita nggak kerja. Nah, jadi kalau kita bilang ya Allah beri kami umur panjang, berarti apa coba? Berjuang untuk sehat. Ya Allah beri kami umur panjang. Nah, tahu diri. Kalau umur segini, kira-kira apa yang makanan yang akan bikin kita sehat? Gitu. Makanya di Quran dikatakan, kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum, jangan melebihi kebutuhan tubuhmu. Kulu washrobu. Makan, minum, silahkan nikmati. Tapi jangan berlebihan. Artinya apa? Kita harus memberikan nutrisi pada tubuh kita sesuai dengan ya umur kita, ya, sesuai dengan tuntutan pekerjaan kita, gitu kan? Nah, kulu halalan thayyiba, makan kamu yang halal dan baik, pakai baik, bukan sekedar halal, baik untuk tubuh kita. Jadi kalau kita mengatakan ya Allah beri kami umur yang panjang, maka kita kudu ikhtiar. Dimulai dari apa yang kita makan. Dijalani dengan bagaimana pola hidup kita.
seimbang, ya, antara istirahat, bekerja, olahraga, gitu kan. Nah, terus pola pikir kita kudu sehat. Sebab kalau pola pikir kita sehat, insya Allah itu berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Kalau kita orangnya julid, rungsing, ya, suudon, itu sakit-sakitan. Fisik kita kena lama-lama. Ya, orang kalau Anda sering suudon sama orang, julid sama orang, ya, terus tidak pemaaf, capek kita. Dan lama-lama tubuh kita jebol juga. Benar nggak sih? Makanya husnudon, udah husnuzon. Ke istri husnuzon, ke suami husnuzon, gitu. Terus apa lagi? Kita kudu pemaaf, ya. Saat istri kita salah, ya udah maafkan. Dia kan manusia, pasti manusia mah tidak suci dari salah. Suami ada salah, udah maafkan, ya. Anak-anak ada saat ngomongnya nyelekit, ya sudah maafkan. Ada saat orang tua mengecewakan, ya sudah maafkan. Sehat kita. Memaafkan itu kan bikin kita rileks. Makanya ketika pikiran seseorang itu sehat, itu akan berkorelasi, berhubungan secara signifikan terhadap kesehatan fisik. Artinya, khairun nas, sebaik-baik manusia yang panjang umur dan panjang kebaikan, itu kalimat singkat, tetapi di dalamnya terkandung pesan-pesan yang banyak sekali. Bahwa kita harus punya pola hidup yang sehat, pola pikir yang sehat. Dengan begitu, kita diberi umur yang panjang, lalu panjangnya umur kita itu diisi dengan amalan soleh. Ya, oke. Saudara-saudaraku tercinta, nah, di hadis berikutnya, ya, ini bercerita tentang bagaimana sahabat itu bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Kan gini, tadi hadis mengatakan, sebaik-baik manusia, panjang umur, panjang kebaikan. Nah, dikasih contoh. Lamma nazalat ayatus sadaqah. Zaman Rasul, kata Uqbah bin Amr al-Ansari. Ada seorang sahabat namanya Uqbah. Lamma nazalat ayatus sadaqah. Ketika turun ayat yang membicarakan tentang sedekah. Turun ayat yang memberikan sedekah. Kunna nuhamilu ala duhurina. Kami membawa sesuatu di atas punggung-punggung kami. Jadi orang-orang itu sedang membawa rezeki lah ya. Kan mereka banyak yang jadi pedagang, petani, peternak gitu loh. Ya. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Jadi begitu turun ayat tentang sedekah, saat itu kami sedang bawa barang. Kemudian datanglah seseorang lalu bersedekah dengan sesuatu yang banyak sekali jumlahnya. Orang-orang berkomentar, orang itu sengaja pamer. Murain, pamer dia mah. Waja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa'. Lalu ada lagi orang lain yang bersedekah dengan satu sok kurma. Ya. Anggaplah sekitar 2,5 kilo kurma. Orang-orang berkata, sungguh Allah itu maha kaya untuk menerima satu sok. Jadi gini, ada orang yang sedekahnya banyak, pamer itu mah. Ada orang yang sedekahnya sedikit, pelit banget, padahal Allah maha kaya. Nah gitu, ya. Fanazalat, turunlah Al-Quran. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ya. Turun ayat. Orang-orang yang mencela kaum mukminin yang memberikan sedekah dengan sukarela dan pula mencela orang-orang yang tidak mendapatkan melain menurut kadar kekuatan dirinya. Lalu turun, lalu mereka memperolok-oloknya. Allah akan memperolok-olok para pencela itu
dan mereka yang berbuat demikian itu akan memperoleh azab yang pedih. Nah, coba teman-teman, ini hadis bercerita saat sungguh-sungguh. Jadi gini, kita ini kudu menghargai kesungguhan. Jadi zaman Rasul itu ketika turun ayat tentang sedekah, ada yang sedekahnya banyak. Nah, ketika orang sedekahnya banyak, ada yang komen, ah ria itu mah pamer. Ada juga orang yang sedekahnya sedikit. Pelit banget sih, Allah kan maha kaya. Turun ayat. Orang-orang yang mencela. Jadi memang zaman dulu sampai zaman sekarang ada pencela. Pencela itu ada. Ya. Saya tiap pagi mengumumkan program sedekah Masjid Peradaban Jatinangor. Akan ada yang mencela. Ah, tiap pagi nuk itu diumumin. Nah, akan ada. Udah mah matiin. Nah, zaman Rasul aja tukang mencela itu ada. Ya, gitu. Kita umumkan, kita akan mengadakan khitanan massal. Apa sih khitanan massal? Ya, cobalah bikin program yang elegan itu cuma khitanan massal. Mencela. Jadi teman-teman, Anda yang aktif dalam kegiatan, siap dengan orang yang kalau kita berbuat apapun, dia cela. Dia cela. Ya. Ibu, Bapak, kata DKM, insya Allah nanti hari Jumat sore akan ada pengajian. Kenapa sih Jumat sore sih? Dicela. Bari dia teh nggak datang. Dipindah ke maghrib. Kenapa sih harus maghrib? Dicela. Ya. Dipindah ba'da isya. Oh, kemalaman atuh. Dicela. Jadi teman-teman, Anda jangan heran. Di setiap generasi, bahkan zaman Rasul, itu ada orang yang mencela. Jadi ketika Anda berbuat baik, sangat mungkin, pamer dia mah. Gitu. Ya. Anda tidak bersedekah, pedit dia mah, gitu. Turun ayat, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin. Ada orang-orang yang suka mencela orang berbuat baik. Lah. Maka bukan hanya mencela, mengolok-olok. Ya. Allah akan mengolok-olok dia. Dan Allah azab dia. Teman-teman, hati-hati. Jangan suka mengolok-olok orang yang berbuat baik. Nggak boleh. Kalau Anda tidak setuju, kurang setuju, diam aja. Ya? Iya. Ada DKM yang Bapak Ibu warga RW 03, ya. Insya Allah di bulan Muharram ini kita akan khitanan massal. Ya kalau Anda kurang setuju, diam aja. Ini malah, apa sih khitanan massal? Itu acara yang, apa ya, itu mah di kampung atuh. Gitu. Ya. Bapak Ibu, tempat wudhu kita udah kotor, udah jelek, kita akan ganti keramiknya. Lah, yang penting mah bersih, nggak usah ganti-ganti keramik. Nah, jadi orang tuh mencela. Nah, teman-teman, Anda dan saya kudu siap ngadepin orang-orang yang suka mencela itu ada. Ya. Nah, makanya kalau kita ambil dalam skala kecil, ada yang dilakukan oleh istri sebaik apapun dicela oleh suaminya. Ada. Ibu-ibu sabar ngadepin suami yang kerjaannya mencela aja. Gitu. Bapak kudu sabar ngadepin istri yang kerjaannya mencela aja. Anak-anakku sekalian kudu sabar kalau kalian punya orang tua yang selalu mencela. Kamu ranking berapa? Ranking 5. Hah? Kok 5 sih? Harusnya masuk 3 besar. Gitu. Ranking berapa? Ranking 3. Harusnya kamu ranking 1. Gitu. Kamu nilainya berapa? 8. Hah? 8? Minimal kamu kudu 9. Gitu. Salah deh. Kamu nilai berapa?
9, harusnya kamu 10. Jadi ada orang-orang yang memang dia itu nggak bisa menghargai orang lain. Nggak bisa. Ya. Tapi Anda jangan heran. Sampai turun surat At-Taubah ayat 79, ini isyarat tipe manusia kayak begini sampai kiamat tuh ada. Ini jangan salah loh. Generasi sahabat tuh ayat nukini. Generasi sahabat. Makanya ketika saya tiap akhir acara mengajak teman-teman bersedekah Masjid Peradaban di Jatinangor, boleh jadi ada yang nggak suka, dia celak, tuh kan? Bagus Pak Am teh ngisi pagi-pagi. Aku tuh nggak suka tuh kalau dia udah ngumumin wakaf, udah ngumumin majelis taklim. Aku tuh nggak suka. Kalau materinya sih aku suka. Nah, berarti saudara-saudara, memang kita ini kudu siap mental, ya. Di keluarga ada pengajian gitu ya. Uwa, bibi, tante, keponakan, ya. Insya Allah kita ada pengajian rutin, keluarga besar haji makmur, ya. Ada yang senang, ada juga naon sih? Eta mah mau pamer, lin silaturahmi keluarga, pamer eta mah biar orang-orang kaya bisa memamerkan kekayaannya. Mencela gitu loh. Nah, jadi teman-teman, ini ayat itu, ini ada di hadis nomor 110. Jadi ketika Anda melaksanakan suatu kesungguh-sungguhan, siapkan mental akan ada orang yang mencela Anda. Dan ini ayat turun ketika terjadi orang yang bersedekah banyak dikatakan riya, orang yang sedekah sedikit disebut pelit. Padahal orang sedekahnya sedikit ya karena rezekinya sedikit, ya nggak apa-apa. Ada orang yang tidak bersedekah, dia cuma mendoakan. Jangan-jangan doa itulah yang menggetarkan aras. Benar nggak sih? Semua orang kudu dihargai sesuai dengan kapasitasnya. Tapi bakal ada orang-orang yang mencela. Sampai-sampai turun ayat. Surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Ada orang-orang yang suka mencela. Gitu, ya. Makanya di ayat lain dikatakan wailul likulli humazatil lumajah. Celaka pencela, pengumpat, gitu kan. Nah, hati-hati teman-teman, jangan sampai kita ini menjadi orang yang pandai mencela. Ya. Tapi kita sendiri tidak berbuat. Kalau Anda tidak bisa berbuat, diam aja, doakan. Kalau Anda tidak setuju, ya Anda ngomong baik-baik kepada yang punya program. Terus Anda kudu punya program yang alternatif. Gitu loh. Ya. Nah, jadi hadis ini dimunculkan setelah hadis sebelumnya bicara tentang sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umur dan panjang kebaikan. Lalu dimunculkan hadis yang bercerita saat turun ayat sedekah itu. Ada yang bersedekah banyak disebut riya, ada yang bersedekah sedikit disebut pelit. Artinya saat kita mengisi hidup dengan amalan soleh, siapkan mental untuk menghadapi orang-orang yang senang mencela. Ya kan? Gitu. Oke, hadis yang terakhir ya dari bab tentang sungguh-sungguh. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma 'alan nafsi. Aku haramkan kezoliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezoliman itu haram bagi kalian. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzolimi. Saudara-saudaraku tercinta, Allah haramkan zolim itu pada dirinya. Makanya Allah tidak mungkin berbuat zolim. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sekecil apapun, nggak mungkin Allah berbuat zolim. Begitu. Ya, makanya saya sering berulang-ulang. Kalau kita beramal, nggak usah ngitung-ngitung pahala. Allah mah maha adil akan memberikan pahala. Kan ada orang yang kalau ibadah teh, ini pahalanya segimana?
Kalau begini berapa? Kalau gitu berapa? Berapa puluh kali? Berapa? Itu mah level TK, SD. Kalau orang ibadah selalu ngomongin pahalanya gini, pahalanya gini, pahalanya gini. Seolah nggak percaya kalau Allah itu maha adil. Berbuat, 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 berbuat. Jangan dihitung. Allah tidak mungkin menzolimi. Tidak mungkin Anda beramal terus tidak tercatat. Nggak mungkin. Pasti tercatat dengan akurat. Allah tidak akan pernah berbuat zolim. Makanya aneh. Orang ngaji tiap pagi gitu. Tapi kalau mau beramal teh, pahalanya naon? Pahalanya apa? Pahalanya berbuat saja. Berbuat saja sudah. Dan yakin Allah tidak akan zolim. Pasti dicatat dengan akurat. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dolun illa man hadaituhu. Kalian itu sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum. Sok minta hidayah kepadaku, aku akan beri hidayah. Nah, saudara-saudaraku tercinta, kita tuh kudu sering minta hidayah. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Sampai Ummu Salamah ketika ditanya doa apa yang paling sering dibaca Nabi, yang tadi Ali Imran ayat 8, Robbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan belokkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah. Kata Nabi, ya ibad, kata firman Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhol. Kalian itu sesat illa man hadaituhu, kecuali kalau aku bimbing kalian dengan hidayah. Fastahduni, sok minta hidayah kepadaku, ahdikum, aku kasih hidayah ke kamu. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'in. Ja'iun illa man at'amtuhu. Kalian itu lapar, kecuali aku kasih makanan. Pastat imuni ut'imkum, sok minta rezeki kepadaku, aku akan berikan. Jadi teman-teman, kita ini disuruh minta hidayah sama Allah. Kita ini disuruh minta rezeki sama Allah. Kullukum ya ibadi kullukum arin illa man kasaitu. Kalian itu bertelanjang, kalian itu tidak akan punya pakaian illa man kasautuhu, kecuali aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, sok kamu minta pakaian kepadaku. Maksudnya bukan ya Allah beri saya kasih baju ya Allah. Maksudnya apa? Berdoalah agar diberi rezeki untuk bisa beli makanan. Berdoalah untuk diberi rezeki agar diberi pakaian. Gitu maksudnya. Berdoalah agar kita dibimbing dengan hidayah. Itu maksud dari hadis ini. Kalian sesat kecuali aku yang ngasih hidayah. Minta hidayah kepadaku. Kalian lapar kecuali kalian minta, aku akan beri kenyang. Kalian itu tidak berpakaian kecuali kalau kamu minta kepadaku, aku kasih. Maksudnya apa? Ya Allah beri hamba hidayah. Ya Allah beri hamba rezeki. Sehingga hamba bisa makan, hamba bisa berpakaian yang layak. Artinya kita bermohon kepada Allah tuh bukan hanya urusan hidayah, termasuk urusan dunia. Jadi tidak salah. Ya Allah, mudahkan hamba untuk dalam berdagang ini. Anda mau berdagang nih. Ya Allah, beri hamba keuntungan yang halal. Anda mau bertani, ya Allah, beri hamba kesuksesan dalam pertanian hamba. Anda beternak, ya Allah, beri hamba keuntungan dalam peternakan ini. Anda bekerja, ya Allah, beri hamba karir yang bagus dalam bekerja. Boleh dan harus. Jadi minta dunia itu sebuah keharusan, menunjukkan bahwa kita yakin semua ada pada kuasa Allah. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian itu siang dan malam tidak pernah lepas dari dosa. Sok minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Siapa di antara kita yang suci dari salah? Siapa? Nggak ada. Nggak ada yang suci. Sok minta ampun sama Allah. Gitu. Jadi, jangan sok suci, jangan sok, aku mah tidak berbuat dosa. Apa? Kalau teman-teman aku, dia mah kalau udah gosip, dosa nanti banyak banget. Iya, temenmu nggak gosip. Tapi, kita mungkin berbuat dosa lain. Ya.
ujung-ujungnya kalau orang berbuat dosa jangan dihinakan. Jangan-jangan dosa kita lebih banyak dari dia. Ya, teman Anda suka ngegosip, salah itu. Tapi nggak usah dihinakan, doakan. Jangan-jangan dia rajin ngegosip, tapi dia sangat baik sama orang tuanya. Sangat baik sama orang tuanya. Ada orang yang nggak pernah ngegosip, ngan orang tuanya sering sakit hati sama dia. So, kalau dibanding-banding, dua-duanya ge dosa, ya. Tapi durhaka sama orang tua lebih gede dosanya. Gitu loh. Maksud saya gini, kita ini jangan merasa, saya mah saya makan rajin ngaji, saya makan rajin tahajud, saya makan rajin saum Senin Kemis. Wala tuzakku anfusakum. Kamu jangan merasa diri suci. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Siang atau malam kamu pasti berbuat dosa. Yang penting wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sok kamu minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Gitu ya. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fadadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sungguh kalian tidak dapat membahayakanku, maka seandainya bisa tentu kalian akan membahayakan. Dan kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Oleh karena itu, mintalah perlindungan dan kemanfaatan dariku. Jadi gini, teman-teman sekalian. Saya tidak bisa memberikan kemanfaatan pada orang lain, kecuali atas izin Allah. Makanya mohon sama Allah agar kita ini bermanfaat untuk orang lain. Gitu, ya. Nah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang yang paling awal, paling akhir, dari mulai Adam sampai akhir zaman itu, mereka bersatu, ya, berbuat kebaikan, berbuat curang, sesungguhnya itu tidak akan mengurangi keagunganku. Jadi gini, andaikan seluruh yang ada di muka bumi ini berbuat dosa dan maksiat, gak akan mengurangi keagungan Allah. Allah tetap agung. Tetap agung. Dan sebaliknya saudara-saudara, ya. Ya ibadi, walau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu mana qasadzalika mimma indi illa ma yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Kalau tadi kan diumpamakan seandainya seluruh umat manusia dari Adam sampai nanti orang akhir zaman berbuat maksiat sama Allah, seandainya nggak akan mengurangi keagungan dan kebesaran Allah. Seandainya seluruh yang ada di muka bumi ini, dari mulai Adam sampai manusia akhir zaman, semua minta sama Allah, Allah kasih mereka semuanya, nggak akan mengurangi milik Allah. Nggak akan mengurangi. Kalau saya punya rezeki, punya uang, ya saya kasih keponakan, saya kasih adik saya kasih orang tua saya kasih ke adik saya, pasti berkurang. Sekaya apapun saya, berkurang. Tapi kalau Allah memberi kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, semua diberi, milik Allah nggak akan berkurang. Milik Allah nggak akan berkurang. Ya, wahai hambaku, sesungguhnya semua amalan-amalanmu adalah milikmu sendiri. Aku yang akan menghitungnya dan akan memberikan balasannya. Gini. Kamu beramal apapun, nggak usah khawatir. Aku menghitungnya. Makanya kan saya bilang, kalau berbuat baik jangan hitungan. Aku tuh sudah baik ya sama istriku ya, ini. Aku tuh sudah baik ya sama suamiku, ini. Aku tuh sudah baik ya sama mertuaku, ini. Aku tuh sudah baik sama orang tua, begini. Kata Allah, nggak usah kamu hitung. Aku yang aku menghitungnya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Jadi artinya apa? Kalian masuknya berbuat baik. Kita ini berbuat baik saja. Yang suka hitungan. Aku tuh ya
selalu berbuat baik loh sama adikku. Tapi kenapa ya dia tuh? Nah, aku tuh suka berbuat baik ya sama teman-teman aku di kantor. Ini kadang kerjaan dia aku bantu. Tapi kenapa ya? Firman Allah, kalau kamu begitu, kamu capek. Hop, ibu berbuat baik sama suami. Terus ibu gini, kenapa ya suamiku teh? Anda capek. Ya nggak sih? Capek. Makanya kata firman Allah di dalam, ini hadis qudsi teman-teman. Hadis qudsi itu firman Allah yang ada dalam hadis. Apa katanya? Gak usah kamu hitung. Aku yang akan menghitungnya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ya, Abu Idris menceritakan hadis ini, ia duduk di atas lututnya. Jadi dia ketika Nabi menceritakan hadis ini, dia sampai tidak duduk biasa. Dia melongok gitu, sampai duduknya itu kayak jadi berdiri di lutut. Kebayang nggak sama Anda? Dia teh mau duduk. Si lututnya itu berdiri di lutut. Melongok dengerin nasihat Nabi ini. Ya. Nah, ini kata Abu Idris, ya. Jadi kata Sa'id, Abu Idris itu saking terpana dengan nasihat Nabi ini, sampai dia nggak duduk di pantatnya, tapi dia berdiri di lututnya. Kebayang sama Anda sih? Berdiri di lutut, melongok gini. Nah, jadi ini saudara-saudaraku, hadis yang sangat agung sekali. Ya, nah, demikian saudara-saudaraku tercinta. Insya Allah besok bertemu lagi di Bedah Masalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.